Oke, sekarang waktunya ganti oli motul di Suzuki Katana. Kita pakai versi yang 2100. Pertama kali kita lihat di buku manualnya. Nah, di sini tertera 1040, 2040, 1030, 530 dan 520. Kita menyesuaikan aja sih dengan suhu di tempat kita berada. Sini ada keterangannya untuk membaca setelah kita ngisi oli nantinya. Kita siapin tempatnya, lalu olinya tentunya. Sini SAE 1040 filter oli. Nah, ini filter udaranya, tapi kita nggak bahas hari ini ya. Pertama kali kita buka kabel negatifnya supaya aman, lalu buka oli drainnya pakai kunci 22. Nah, kita biarin dulu kira-kira 5 menit atau lebih. Ini saya cepatin videonya sih. Nah, ini ukurannya bila mau pakai pengamannya itu ada, bisa beli tembaganya sendiri. Itu ukurannya 12 mm diameter dalamnya. Lalu kita masukin lagi, kita bersihin, lalu kita kunci torsi. Maksimal itu 25 Nm, tapi saya kasih di sini sekitar 23 Nm itu juga bisa sih. Kunci 22. Ini ya, kalau di sini saya 22 Nm, lalu saya tambah sedikit di angka 23 atau 24 lah, 24 Nm. Kalau ada pengaman washer tembaganya itu jadi lebih rapat tanpa harus pakai yang biasanya orang-orang pakai itu tape warna putih. Nah, ini kita buka filter olinya pakai tangan aja sih, ini mesti bisa. Soalnya pengerasannya nantinya itu menggunakan tangan aja, itu cukup dengan misalnya ya semaksimal tangan kita aja kita masangnya. Nah, itu kita buka sedikit dulu, di bawahnya ada tempat olinya ya, jangan lupa. Nah, itu udah mulai keluar. Ini kayaknya ketutupan tangan saya deh, jadi nggak kelihatan pas nanti bukanya. Tapi bukanya itu ke kiri ya, jangan lupa. Kayak buka mor biasa lah. Sorry, ketutupan. Nah, ini udah kebuka. Nah, setelah itu dibalik aja. Kita buka yang baru. Pastikan semuanya bersih ya, dari debu atau apa. Lalu bersihin dulu lah, atau ada pasir-pasir. Lalu masukin olinya ke dalam sini. Gunanya apa sih dimasukin oli di sini? Jadi pas nanti kita start itu nggak langsung kosong mesinnya, oli dari mesinnya. Jadi dia bisa ngisep dari filter oli ini. Kita biarin dulu sampai dia turun, habis itu ditambahin lagi secukupnya sih. Nanti kan ini kan posisinya agak miring masangnya, jadi takutnya nanti tumpah. Jadi itu tunggu dulu dia turun kan olinya. Nah, habis itu siap-siap untuk pemasangannya, tapi dibersihin dulu tuh pinggirannya. Misalnya ada debu atau bekas oli yang terdahulu, bersihin dulu lah pakai tisu atau apa, itu bisa. Pelan. Nah, posisinya pas lagi muter itu, kalau kebanyakan ntar dia tumpah. Jadi ya secukupnya aja, mungkin setengah atau 3/4-nya. Jadi pengerasannya pakai tangan aja ya, sekuat tangan lah.
nggak perlu pakai alat-alat penguat, itu nggak perlu. Nah, ini kita buka, tutup olinya pakai corong, siapin olinya lalu masukin. Nanti setelah ini sambil dilihat yang udah dimasukin itu berapa liter nanti. Nah, maksimal itu total kalau nggak salah 3, berapa gitu, tapi sambil dilihat sih, dipastikan posisi kendaraan Anda itu di bidang datar, jadi kita bisa benar masukin olinya itu berapa liter dan sesuai dari takaran yang tercatat di buku manualnya. Ini saya sambil ngecek sih ini udah masuk berapa liter sih gitu. Kalau udah dirasa cukup, habis itu tunggu 2 atau 3 menit. Habis itu cek oli yang udah masuk. Nah, di sini itu ada. Habis itu kita siapin, lalu kita kembaliin kuncinya, kita kerasin kabel negatifnya, lalu periksa kabel-kabel yang lain, lalu ini periksa penguat dari akinya juga, atau longgar, itu sekalian periksa aja. Ini istilahnya priming dulu, jadi jangan langsung di start, tapi dipancing dulu supaya olinya naik dulu sebelum nyala. Nah, itu kan olinya masih nyala, tunggu sebentar. Nah, itu olinya udah oke nih, udah mengalir dengan sempurna. Tapi jangan digas-gas ya, ini olinya biar sirkulasi dulu. Ini di angka 322.000 sih, lebih, jadi nggak tertulis di situ. Sebelumnya sih saya pakai oli Prima XP, cuman itu kan di bawah spek sih kalau dibaca dari buku manual. Oke, sambil dengerin aja ya suaranya. Ini udah, ini getar dikit, biarin aja. Selesai sih ini. Sambil cek kebocoran atau apa dari tempat-tempat yang tadi kita buka, itu sambil cek aja. Pasti gampang kan ngerjain ginian. Mungkin total waktu itu sekitar 30 menit lah kalau santai gitu bukanya. Cek aja nih. Dibiarin sampai suhunya itu kembali ke suhu operasional, maksudnya sampai dia benar-benar kayak kita mau jalan gitu sih. Jadi di tengah-tengah atau seperempat sih, kalau di ukuran suhu saya sih sekitar seperempat dari ukurannya itu udah standarnya gitu, jadi udah waktunya jalan. Nah, itu udah cukup lah. Setelah itu bisa dicek kebocoran dan lainnya. Oke, terima kasih ya.